Harus dikoreksi sepertinya pernyataan saya tadi. Indonesia, tim Thomasnya sudah menang lawan Korea Selatan. Oke. Nah, di perempat final, sekarang sempat semifinal melawan China Taipei. Nah, untuk tim Ubernya melawan Korea Selatan. Informasinya kita akan coba diskusikan bersama sejumlah narasumber dari dunia badminton dan juga bulu tangkis bersama rekan kita nih. Ada yang debut ya kita pagi. Betul. Ada Filipus Yonaso. Silakan, Bung Filip. Iya, pagi-pagi Sira, Alfat dan juga pemirsa, kalau tadi Sira udah bilang badminton, kayaknya udah kelihatan banget tuh angkatannya, angkatan berapa kayaknya ya. Nah, kalau pagi ini sebenarnya saya lagi ada di Gelora Bung Karno, kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya memang ada banyak olahraga yang lari gitu. Tapi memang pagi ini saya termotivasi untuk main bulu tangkis karena kemarin saya telah menyaksikan bagaimana heroiknya tim Uber dan Thomas Indonesia bertarung di ajang Piala Thomas Uber 2024. Dan yang menariknya lagi adalah tim Thomas Uber ini berhasil lolos ke babak semifinal dan di tahun ini juga Indonesia berpeluang untuk mengawinkan gelar. Dan untuk membahas bagaimana peluang Indonesia di babak semifinal, di samping saya juga sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama ada Bellatrix Manuputi, ini mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang udah mencicipi Uber juga ya waktu itu ya. Betul. Nah, di sampingnya juga ada pengamat bulu tangkis yaitu Mas Daryadi. Pagi Mas Daryadi. Selamat pagi. Sehat ya? Philip. Sehat semua nih ya, kayak seru-seru semua nih. Mas, saya ke Mas Daryadi terlebih dahulu. Mas Daryadi, kita tahu bagaimana heroiknya tim Uber Indonesia masuk ke semifinal. Target, seperti apa tanggapannya? Ya, memang tim Piala Uber Indonesia ditargetkan mencapai semifinal dan itu berhasil dicapai oleh Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan. Ini pencapaian luar biasa di tengah ketidakyakinan karena memang materi yang diberangkatkan ini relatif adalah pemain-pemain yang masih minim pengalaman kecuali Grego dan Banyak juga yang lebih, Abri. Betul. muda Dan ya, ketika Mas, mencapai semifinal faktor undian juga menguntungkan. Indonesia kan posisinya runner up di bawah Jepang. Ternyata ketika undian di 8 besar kita ketemunya sama Thailand. Jadi ketika bertemu dengan Thailand secara formasi pemain, head to head pemain, kita masih boleh dibilang punya harapan untuk menang. Memang di tunggal pertama sempat worry juga ketika Grego harus bertemu dengan Ratchanok Intanon. Rekornya nggak bagus. Memang 8 kali ketemu Grego nggak pernah menang. Tapi pertemuan terakhir kan terjadi di Olimpiade Tokyo 2020 yang diadakan di 2021. Artinya sudah 3 tahun tidak ketemu dengan Intanon. Dan kemarin kita lihat bagaimana penampilan Grego yang memang dalam fase yang semakin menanjak. Sementara iya, dan sebaliknya Intanon kan dalam posisi saat ini kan sudah dalam posisi yang sudah semakin menurun. Tahun ini dia banyak kalah dari pemain-pemain yang jauh di bawah dia. Dia kalah dari pemain-pemain seperti Nguyen Thuy Linh, kemudian juga kalah juga pemain-pemain dari Nidaira dari Jepang. Artinya ini kesempatan baik buat Grego untuk pecah telur melawan Intanon. Jadi jalan itu kemarin dibuka oleh Grego dengan baik ketika dia membuka kemenangan melawan Intanon. Ini memberikan motivasi buat rekan-rekan yang lain. Dan luar dugaan kita menangnya justru dengan skor telak 3-0. Kalau kita flashback 3 pertemuan sebelumnya di Piala Uber 2016 kita kalah di fase grup 3-2, kemudian ketemu lagi 2018 kita kalah di perempat final 3-2, ketemu lagi 2012 kalah juga di perempat final juga melawan Thailand, dan kali ini pembalasan yang sempurna. Pembalasan yang sempurna. Bellatrix, mungkin saya ke Bellatrix sekarang. Bel, sebagai mantan pemain melihat Indonesia tim Ubernya kali ini bersiap untuk mencetak sejarah karena terakhir kali kita masuk ke babak semifinal adalah 2010, bisa dibilang begitu. Nah, sebagai mantan pemain yang juga pernah mencicipi bermain di ajang Uber, seperti apa sih memang atmosfer pertandingan di sana? Ya, atmosfernya waktu individual sama ini kan ajang sebesar Thomas Cup, Uber Cup kan pasti ada tekanan, ada target-target yang harus capai. Gitu ya. Jadi atmosfer itu pasti berbeda ya. Kalau di Beregu tuh kadang ada support dari teman-teman, terus kita kadang juga rasanya beban ya harus mau poin buat kasih ke Indonesia buat teman-teman. Tapi bagaimana respon yang kita lihat kemarin Gregoria dan kawan-kawan tuh sangat luar biasa ya, gitu lawan Thailand yang bagaimana unggulan ketiga ya Mas ya. Betul. Terus bisa melewati Thailand, terus nanti akan berhadapan dengan Korea, begitu ya. Iya, jadi saya rasa pencapaiannya sekarang sih sangat bagus dan chance-nya melawan nanti Korea. itu ya lawan Korea bagus. Kalau berbicara tadi Mas Daryadi juga sudah bilang bahwa tunggal itu menjadi sektor yang sebenarnya krusial untuk menyumbangkan poin. Kalau Bella sendiri kan bermain tunggal kan, artinya tekanannya seperti apa sih Bel kalau di lapangan tuh ketika harus poin begitu? Nah sekali lagi kalau Beregu itu kan
sebenarnya posisinya kalau seperti Gregorio di tunggal pertama. Jadi tunggal pertama itu ya emang seperti pembuka jalan untuk teman-teman yang lainnya. Oke. Kalau waktu itu saya kebetulan di tunggal kedua. Jadi rasanya waktu 1 sama atau 2-0 tuh kayaknya lebih beban gitu. Oke. Jadi gimana kalau kita lihat Grogi gitu ya. nggak Grogi. ketolongan ya. Cuma sekarang kita lihat meta-meta pemain yang sekarang wah sangat-sangat luar biasa. Mereka seperti tidak terlihat beban, terus mainnya lebih agresif, terus kayak mainnya lepas gitu. Enak banget liatnya, terus semangatnya juga luar biasa. Mas Daryadi, hari ini Indonesia mungkin bisa dibilang sesaat lagi akan menghadapi Korea. Tanpa diperkuat An Seong yang kemarin dinyatakan cedera. Artinya seberapa besar peluang Gregoria untuk bisa memberikan poin bagi Indonesia di partai pertama. Tapi tahan dulu, kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.